Semua dari kita tentu berharap agar wabah virus corona segera berlalu. Dan bagi Garuda Indonesia, pasca badai corona ini masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kompetisi. Ya, kompetisi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan paparan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, tentang strategi maskapai plat merah ini. Mari kita simak liputannya. Sebuah jabatan itu bisa dua approach. Anda diminta untuk jalankan atau Anda ngejar jabatan itu, tergantung niatnya kan akhirnya. Tapi saya selalu melihatnya beginilah. Yang pertama adalah ketika diminta untuk menduduki posisi ini, tentu saja kan ada harapan sama orang. Contohnya saya ngomong, ini bukan analogi yang tepat, tapi sebagai contoh menyederhanakan persoalan aja. Misalnya saya punya majikan, saya direkrut jadi supir. Kan nggak perlu majikan itu bilang supir kamu mesti bangun jam sekian, yang ngendarain begini, mobilnya harus begini. Kan, oh saya punya kalian supir, mestinya saya tahu apa mesti saya lakukan. Demikian juga ketika saya diminta untuk memegang. Nggak terlalu banyak yang disampaikan oleh pemirsa, tapi menurut saya ada banyak hal yang fundamental yang mereka minta. Yang pertama adalah tolong dong kembalikan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap Garuda. Kembalikan, kata-kata kembalikan ini kan kita mesti mengkuantify seberapa parahkah tidak bangganya atau sudah cukup bangga tapi perlu ditingkatkan kan, itu mesti kita kuantifikasi kan. Yang kedua, tolong dong perbaiki persepsi orang terhadap Garuda, balik lagi persepsi bukan fakta kan? Dan yang ketiga tentu saja diskusi kita ada ya Pak Ivan tahu lah jadi pilot tugasnya apa ya. Tentu saja yang pertama memastikan perusahaan ini untung, karena ini bukan partai politik, ini bukan yayasan, ini perusahaan. Saya punya mandat dari pemilik saham, pemilik dalam hal ini QQ pemerintah. Tapi ketika Anda mesti tahu, ketika Anda jadi presiden sebuah perusahaan tuh Anda punya tanggung jawab lain juga kepada Tuhan. Karena Anda pemimpin sekelompok manusia, kan? Nah, pertanggungjawaban ini kan harus dilakukan dengan pas ke pemilik saham maupun ke Tuhan. Artinya Anda punya juga memastikan bahwa perusahaan ini untung, tetapi juga punya bangunan moralitas yang benar ke depannya. Nah ini kan kualitatif, kalau ngomong yang kedua tadi kualitatif. Tapi kita mesti memastikan bahwa perusahaan ini untung. Kalau belum untung, ada upaya-upaya membuat perusahaan ini untung. Yang kedua adalah bagaimana keuntungan itu diperoleh dengan cara-cara benar, bukan cara-cara yang asal untung, tapi kemudian jadi masalah kemudian harinya. Nah ini penting untuk kemudian menciptakan sebuah perusahaan yang untung dan sustainable ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan juga bahwa persepsi masyarakat publik terhadap Garuda itu dari waktu ke waktu membaik. Dan yang ketiga ya seperti tadi itu, artinya orang makin bangga. Kalau orang makin bangga mestinya naik Garuda. Dan biasanya saya kalau di perusahaan sebelum-sebelumnya yang saya juga selalu pikirkan adalah regenerasi. Siapa yang menggantikan saya, kemudian bagaimana men-attract anak-anak muda yang mungkin generasi milenial sekarang ini mungkin jauh lebih tertarik masuk startup daripada masuk perusahaan seperti Garuda begini kan. Jadi penting untuk kemudian memastikan bahwa ini sebuah tempat yang nyaman buat banyak orang, membuka kesempatan banyak orang yang mau bekerja baik, yang cerdas, bisa mengembangkan dirinya di sini. Jadi kalau Anda tanya obsesinya jadi banyak ya. Banyak Pak ya? Tapi yang paling penting dari semua obsesi ini melalui masa jabatan saya dengan baik dan tidak bermasalah satu hari lagi. Anda tahu maksudnya kan di BUMN ya. Ini ada berapa keinginan memang ada beberapa permintaan kita untuk terbang ke satu lokasi. Oslo iya, Amerika iya, Prancis iya, Jerman iya, kemarin ada satu negara Mauritius juga, gitu kan. Saya sangat menghargai permintaan itu. Ini kan permintaan itu bukan permintaan ya kan Anda kesana bisa naik apa aja, tapi ketika minta Garuda kesana itu kan ada keinginan mereka juga para duta besar atau siapapun yang kelompok bisnis di sana itu yang pengen Garuda dari sana. Ada sebuah kebanggaan juga. Nah kita harus melakukan penghitungan secara benar.
Yang pertama, marketnya ada apa? Yang kedua, mampu nggak kita berkompetisi dengan yang ada sekarang? Yang ketiga, kalau kita mampu, value proposition kita ini apa? Jadi saya katakan tadi, Amsterdam kita teruskan karena value proposition kita adalah kita dari terbang direct, satu-satunya loh dari Indonesia ya. Dari Jakarta kita terbang direct. Nah, pertanyaan itu harus dijawab dulu sebelum kita putuskan. Memang mudah bilang, oke Pak, saya akan ke sana. Nah, contohnya kayak Moskow. Moskow itu menarik sekali gitu kan. Tapi analisa kita, riset yang kita lihat ini ternyata Moskow itu seasonal, musim-musiman. Kalau musim dingin dia keluar, kalau musim panas dia di sana, gitu kan. Artinya kalau dia keluar ke Denpasar misalnya, pasti dia kan mau keluar dari suasana musim dingin. Itu kita udah clear, oh ini bulan-bulannya begini-begini, oh berarti kalau kita terbang sana di bulan-bulan ini kita aman. Pertanyaannya adalah kita punya solusi nggak kalau di sana musim panas? Karena di sana musim panas, di sini musim panas banget, gitu kan? Artinya ada nggak solusi di waktu-waktu itu yang membuat orang-orang Moskow itu tertarik? Saya nggak tertarik untuk membawa apa Moskow itu terus bilang sama orang Indonesia, gue bisa terbang ke Moskow. Saya nggak tertarik gitu. Saya nggak tertarik karena saya flag carrier, saya lebih tertarik bawa orang Rusia di sini daripada orang Indonesia ke Rusia. Itu biar perusahaan Rusia aja yang melakukan itu. Bahwa ada beberapa iya, tapi kita lebih tertarik itu Rusia. Jadi pertanyaan yang sama terhadap Prancis, pertanyaan yang sama terhadap Jerman, pertanyaan yang sama terhadap Mauritius, pertanyaan yang sama juga terhadap Amerika. Nah, khusus buat orang Indonesia yang mau terbang ke kota-kota itu yang tadi Anda sebutin itu dan kota-kota lain, kita sekarang memperkenalkan sesuatu yang baru. Jadi Anda bisa ke sana lewat dua kota hub kita, yaitu Amsterdam dan Tokyo. Jadi sekarang ini kita sudah mulai masuk website kita. Anda bisa terbang ke Barcelona misalnya. Anda punya dua pilihan kalau sebagai orang yang tinggal di Indonesia atau di Jakarta. Anda naik Garuda ke Amsterdam, terus transit ke Barcelona, kerjasama dengan KLM, atau Anda pergi ke Singapura, naik SQ atau naik airline dari Singapura ke Barcelona, Anda naik SQ. Pilihannya jelas, Anda mau yang 12 jam ya ke Amsterdam, terus Anda ke Barcelona, atau Anda mau yang 2 jam ke Singapura, terus 14 jam ke Barcelona. Ini akan tumbuh terus, orang akan terbang terus, ya kan. Peningkatannya juga akan gila-gilaan. Saya pernah mendapatkan data bahwa penerbangan di Cina, di dalam Cina aja akan 500 juta penerbangan. Coy, 500 juta orang yang akan terbang dalam setahun, gitu kan. Persoalannya adalah tipe orang yang terbang. Ya, yang tipe pertama adalah yang full service. Jadi yang full service kayak Garuda, terus beberapa airlines. Yang kedua yang LCC, yang low cost terbang. Jadi Anda terbang dengan segala macam, bawa bagasi bayar lagi, nggak ada makan, dan segala macam lah low cost. Saya nggak mau lihat itu. Nah, harus diakui pasar low cost itu akan lebih growing daripada pasar full service. Nah, jadi penting buat kita Garuda ini untuk memahami pasar ini, karena Anda nggak bisa jualan full service sama orang yang memang mau bayarnya murah, nggak bisa Anda jualan. Nah, sehingga nggak bisa juga kemudian tuntutan masyarakat, misalnya ke Garuda, tuntutan orang masyarakat, kemudian Garuda bisa semurah LCC, dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita menyediakan jasa yang berbeda. Tinggal kan masyarakat memilih mau ambil yang murah atau mau ngambil yang mahal dan berkelas misalnya. Itu terserah. Nah, biasanya yang terjadi di semua dunia, di semua industri yang modern ini, biasanya entry levelnya di bawah. Terus kemudian mereka mengupgrade dirinya pada titik ke full service. So itu yang pertama dari sisi market segment. Yang kedua kompetisi. Makanya saya katakan semua airlines, setiap airlines itu mesti punya posisi yang jelas dalam dunianya ini. Kayak misalnya SQ Emirates, Turkish itu sekarang ngambil posisi hub kan. Jadi kenapa dia ngambil hub? Dia punya penerbangan ke hampir semua kota di seluruh dunia dari dia.
dan semua dari seluruh dunia bisa ke dia. Itulah hub gitu. Dan dia mesti punya airport yang fantastik, yang dirubah terus tiap yang segala macam inovasi aneh-aneh. Terus kalau dulu di Dubai malah Anda belanja bisa dapat kupon, dapat Ferrari. Ini mesti bikin orang tertarik untuk mau stay di situ. Ruangan rokok mesti cukup banyak gitu di sana. Karena kalau ruang rokok dikit, ya orang yang rokok pasti nggak mau berhenti di situ kan. Sama yang kedua, kita atau kayak seperti Garuda yang point to point modelnya, kuasain domestik terus point to point. Nah point to point ini kayak misalnya saya kalau misalnya kita point to point saya bawa punya pesawat dari Jakarta ke Amsterdam, jangan pernah berharap ada orang lain, ada orang yang mau pergi ke kota lain pakai pesawat saya, yang pergi pasti yang mau ke Amsterdam kan. Makanya kemudian kita bikin kerjasama interline supaya ke negara lain supaya Amsterdam jadi hub. Itu sih pilihannya. Nah, dalam kondisi corona ini mereka yang nggak punya domestic market bermasalah. Dan Garuda beruntung ya punya domestic. Bukan jangan katakan itu positioning kita udah benar. Berada di jalur. Berada, karena udah dipikirkan dari dulu teman-teman saya juru-juru semuanya dan position kita harus begini gitu. Punya coverage ya. Nah, memang ada masa-masa di mana hub airlines itu seperti SQ ini kayaknya seksi banget, punya apa aja, punya A380 gitu segala. Ya. Time will tell. Kita masih memonitor nih impact dari diskon, apakah terjadi lonjakan penumpang kan? Atau tidak terjadi lonjakan, tapi penumpang yang memang udah mau berangkat disubsidi, ya kan? Nah kita masih mau lihat lah ini kan. Cuman kan Indonesia lucu nih, Anda diumumkan hari Minggu, terus semua orang tiap hari nanya gimana Pak kemana? Dulu deh, karena banyak travelers kita tuh weekend travelers, cuma Sabtu Minggu kan. Kenapa cuma Sabtu Minggu mereka pulang kampung, datengin kawinan, reuni, ya kan? Liburan singkat atau apa macam-macam lah ya. Perjalanan mayoritas banyak sekali dilakukan di weekend. Makanya kalau Anda lihat kan ramai sekali di Cengkareng itu Jumat sore Sabtu pagi, ramai lagi Minggu malam, ya kan? Kita orang pada pulang misalnya untuk yang di Jakarta. So insentif itu mau lihat impactnya seperti itu. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah yang orang suka salah ngerti adalah dengan memberi insentif itu negara hadir. Nggak seperti zaman-zaman dulu gitu, ada ini ya komentator aja yang banyak gitu kan. Kali ini negara hadir, bahwa kehadiran negara itu masyarakat nggak mau ambil, ya bukan urusan negara kan, negara harus hadir gitu. Sama kayak misalnya mensubsidi susu misalnya, atau mensubsidi pupuk ya kan, bukan berarti begitu disubsidi pupuk semua orang dipupuk kan, enggak kan, tapi negara harus hadir. Itu jadi saya sangat terima kasih sekali bahwa negara mikirin. Memang banyak teman-teman yang bilang, ya Pak, Anda kan BUMN, ngomong dong sama negara, menyatakan bahwa Anda rugi segala macam. Saya cuma bilang, saya ini diangkat jadi direktur utama. Tugas yang nggak boleh saya jalankan itu adalah tugas juru bicara. Maksudnya juru bicara adalah, lihat Pak, kita rugi. Kan saya diangkat untuk, ya lu gue bayar, jadi deal, beresin itu. Apakah kita mengalami penurunan keuntungan atau mulai mengalami kerugian dengan corona? Iya. Tapi ngapain saya ngomong sama Kementerian BUMN? Kan saya dibayar gitu. Nah, gaji saya terlalu mahal kalau cuma bilang, Pak, kita rugi, ini pada tutup, tolong dong Pak. Gitu kan. Karena prinsip saya kalau udah begini-begini, tolonglah diri Anda sendiri. Ya kan? Jadi ya, nah dalam situasi kita yang sekarang ini tiba-tiba kita diajak oleh pemerintah diskusi fund, satu peserta diskusi atau apa kita mau insentif Anda. Wow, keren juga nih negara hari ini gitu kan. Hasilnya kita lihat gitu kan. Tapi saya pikir mestinya diapresiasi. Jadi orang yang tadi nggak mau pergi-pergilah. Yang selama ini ribut di sosial media, mahal. Ini kasih muka nggak pergi? Enggak. Sebenarnya lo mau pergi atau mau pergi nggak sih? Banyak alasan. Banyak alasan. Dan memang saya amati kalau teman-teman pribadi saya yang ribut soal harga itu, menanya diskon itu biasanya kalau dikasih diskon nggak begini.
Nah, demikian paparan dari Garuda Indonesia tentang obsesi dan strategi yang akan diterapkan pasca badai corona berlalu. Video ini sekaligus menutup tayangan serial wawancara bersama Direktur Utama Garuda Indonesia. Sampai jumpa dan saksikan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa.